Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kelompok 7. Perkenalkan, kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Kami akan menjelaskan mengenai uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis, di mana anggota dari kelompok 7 ada Ervina Bayu Pratama, Eva Carolina, Fitria Diningrum, Reza Rahmadanti, Sufanggi Surya Putra, Reza Anif Masruroh, dan Aditya Primuda Junior. Uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk menguji 3 sampel atau lebih yang tidak berhubungan atau independen bila datanya berbentuk ordinal. Menurut Muhid 2019, tujuan dari uji Kruskal-Wallis ini untuk menguji perbedaan bermakna beberapa sampel dari populasi yang lebih dari 2 populasi yang tidak berhubungan atau independen. Menurut Sugiono 2017, untuk syarat dari uji Kruskal-Wallis ini 2 sampel harus independen dan dicuplik secara acak dari populasi. Dan yang kedua, data yang diukur minimal ordinal apabila data rasio dan interval harus terdistribusi tidak normal. Prinsipnya, memperhitungkan variasi-variasi antar kelompok atau between group dan variasi-variasi dalam kelompok atau within group. Untuk hipotesis 0 atau H0 itu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, atau distribusi semua populasi itu identik. Dan H1, μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, atau paling sedikit satu kelompok menunjukkan nilai-nilai yang lebih besar dari kelompok lainnya. Untuk statistik uji kita gunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, jika terdapat angka yang sama, maka digunakan faktor koreksi dengan rumus sebagai berikut, di mana T sama dengan banyaknya peringkat yang sama dalam suatu kelompok. Dan untuk uji statistik H yang dikoreksi, itu menggunakan rumus sebagai berikut, di mana jika K lebih dari 3 dan NJ lebih dari 5, gunakan tabel Chi kuadrat dengan ketentuan hipotesis 0 ditolak jika H hitung lebih dari nilai Chi kuadrat tabel dan HO diterima jika H hitung kurang dari Chi kuadrat tabel. Untuk langkah pengujian, yang pertama kita menentukan hipotesisnya, dan yang kedua kita memberi ranking atau peringkat mulai dari 1 untuk nilai terkecil sampai dengan N untuk nilai yang terbesar. Jika ada angka yang sama, ranking yang diberikan adalah ranking rata-rata. Yang ketiga, peringkat dalam masing-masing kelompok itu dijumlahkan dan disebut dengan RJ. Jika terdapat angka yang sama, kita gunakan statistik uji H dengan koreksi. Jika tidak ada angka yang sama, maka digunakan statistik uji H tanpa koreksi. Setelah itu, bandingkan nilai H dengan nilai tabel. Langsung ke contoh soal. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan tepung tulang ikan ayam-ayaman terhadap daya terima nugget tempe. Penambahan tepung tulang ikan ayam-ayaman dibagi dalam 3 level, yaitu 5%, 10%, dan 15%. Data daya terima atau tingkat kesukaan berupa skor 1 sampai 10, sangat tidak suka sampai dengan sangat suka, disajikan dalam tabel berikut. Dengan menggunakan alfa 1%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, langsung saja kita membuat tabel seperti pada gambar. Itu kita mencari urutan dari semua persen, 5%, 10%, dan 15%. Setelah kita mendapatkan urutan, kita bisa menentukan ranking atau jenjangnya. Dan
N tiap persen adalah 13. 5% N-nya 13, 10% N-nya 13, dan 15% N-nya juga 13. Sehingga setelah itu kita jumlahkan ranking untuk tiap-tiap persen untuk menentukan rata-rata ranking. Jadi total ranking tiap persen dibagi dengan jumlah N tiap persen. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus uji statistiknya dan didapatkan hasil H sama dengan 10,298. Nah, setelah itu kita menggunakan uji dengan faktor koreksi karena tadi terdapat angka yang sama. Maka untuk ranking yang sama, tadi kan misal ini ada 1,5, ranking yang sama ada 2. Ranking yang sama itu kita sebut juga dengan TIS, jumlah yang sama. Sehingga untuk mencari T pangkat 3 dikurangi T itu didapatkan dari jumlah TIS-nya dipangkatkan 3, setelah itu dikurangi jumlah TIS-nya itu sendiri. Jadi misal ranking 1,5 yang sama ada 2, berarti 2 kali 2 kali 2 dikurangi 2 sehingga didapatkan hasil T pangkat 3 min T-nya itu 6 dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai D-nya itu 0,969. Langkah selanjutnya untuk statistik uji H yang dikoreksi, nilai H tadi itu dibagi dengan nilai D. Jadi 10,298 dibagi dengan 0,969 didapatkan hasil 10,630 untuk uji statistik H yang dikoreksi. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan alfa kesalahan 0,01 atau 1% dengan degrees of freedom-nya sama dengan 2, maka didapatkan nilai chi-square tabelnya 9,21. Kesimpulannya, dengan nilai taraf kesalahan 0,01, maka nilai dari chi-square tabel adalah 9,21, sehingga nilai H 10,630 termasuk daerah penerimaan HO, karena H hitung lebih dari chi kuadrat tabel sama dengan tolak H0 yang menyatakan ada pengaruh penambahan tepung tulang ikan ayam-ayaman terhadap daya terima nugget tempe. Nah, ini pustaka yang kita gunakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.